Silakan duduk, Kak. Silakan duduk senyamannya, Kak. Iya, terima kasih. Oke. Kakaknya tadi habis dari mana? Aku habis ini apa namanya sekolah, cuma ini pulang cepat gitu karena gurunya katanya mau ngajar rapot. Oh, udah waktunya rapotan Iya, ya? betul sekali. Oh iya. Apa betul ini dengan Kak Yoda? Iya, betul. Oke, Kak Yoda, kenalin dulu ya. Nama aku Walfi Makfiro. Kakaknya bisa panggil aku Kak atau nama aja terserah, atau Bu juga nggak apa-apa. Terus kakaknya tadi abis ambil, belum waktunya ambil rapat ya? Masih minggu depan ambil rapotnya. Berarti ujian-ujian udah? Iya, tinggal kelas meeting aja sih. Oh, seru ya kelas meeting. Iya. Banyak gak lombanya? Kebetulan tahun ini kayaknya lumayan sih, tapi aku kurang tahu ya lombanya apa aja karena aku juga bukan OSIS. Kalau kegiatan belakangan ini apa aja tuh? Kegiatan belakangan ini kan aku udah kelas 12 sih, jadi ya seperti biasa lah persiapan Persiapan Iya, buat untuk ini. kelulusan. Iya, karena kan aku SMK ya, jadi persiapan buat kayak ujian kompetensi keahliannya gitu, sama buat ujian akhir semesternya juga belum. Juga udah maksudnya, cuma untuk yang kayak ujian kompetensi keahlian itu yang ya pokoknya tentang materi kejuruan itu belum sih, masih kayaknya Februari. Kurang tahu juga. SMK jurusan apa kalau boleh tahu? Aku akuntansi. Oh, akuntansi, berarti kayak ngitung-ngitung gitu. Ya, iya betul. Wow, seru ya ngitung-ngitung gitu. Nggak seru kak, aku break out di sini, maaf. Nggak seru kak, cuma ya emang agak bikin pusing dikit aja sih. Oke. Kalau gitu apa yang bikin kamu datang buat konseling nih? Apa ya, ini tuh aku bingung kak ceritanya gimana, karena ini tuh udah bermulai dari waktu aku kelas 11 sih. Cuma kayak ya aku awalnya ngiranya kayak ya udah, cuma aku sampai sekarang ini aku mikir kayak aku kayak perlu cerita, kayak aku perlu tahu kayaknya ini salahku tuh di mana atau gimana gitu. Jadi udah pernah buat coba cerita ke orang atau belum? Kalau cerita sih mungkin kayak cerita yang apa ya, kayak nggak sampai sedalam itu gitu loh, kayak ya udah cerita aku gini loh gitu, paling ke temen atau ke apa ya, aduh ini nggak boleh disebut pacar gitu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Iya, maksudnya kan temen deket gitu. Temen dekat gitu Temen ceritanya. level sekian, jadi Temen level 7. Kalau buat masalah kamu tadi, apa yang ingin kamu capai dari konseling ini nanti? Yang ingin kamu capai? apa ya, mungkin sikap aku ke depannya bakal gimana aja sih. Jadi pandangan baru tentang Iya. sikap kamu itu. Oke, baik. Kamu sudah pernah konseling atau belum? Belum, baru ini. Baru pertama kali. Oh iya, aku jelasin ya. Konseling ini nanti akan berlangsung 20 menit ke depan. Kamu bersedia enggak? Lalu kamu bisa cerita apapun nanti ke aku, gak perlu takut aku cerita ke siapa-siapa, gak perlu takut rahasia kamu nanti bocor ke siapa-siapa, karena pembicaraan kita bersifat rahasia hanya di ruang konseling ini aja. Oke, kamu udah siap untuk cerita? Sudah. Selama konseling ini nanti saya akan mencatat dari cerita kamu yang saya anggap penting. Apakah kamu bersedia? Iya, bersedia. Aman ya? Oke, terima kasih. Silahkan. Aduh, bingung. Ya ini maaf ya kak. Apa? Disclaimer dulu, aku minta maaf kalau ini nanti ceritanya aku agak belibet. Oke. Aduh, jangan diaping ya Yoda. Gak apa-apa Yuda. Ini tuh bermula waktu aku kelas 11 semester 1. Itu aku nggak tahu kenapa, karena kan aku tuh dari kelas 10, kan kelas 10 itu aku punya temen, ibaratnya apa ya kak, kalau bahasa zaman sekarang itu circle lah, itu tuh berempat. Dan waktu kelas 10 itu aku kayak
masih gimana ya, aku belum seambis itu gitu loh. Aku kayak masih ya udah, aku baru masuk SMK dan kebetulan waktu itu aku itu kayak kurang tertarik gitu ke SMK, jadi kayak aku ya udah ala kadarnya, yang penting sekolah gitu aja. Dan di situ kayak ya nilaiku ya wajarnya nilai anak yang kayak kurang semangat sekolah lah ya kayak gitu, dan pasti di ranking bawah terus. Dan kayak ya udah gitu, akhirnya masuk kelas 11. Nah akhirnya di kelas 11 ini tuh kayak aku mulai, oh aku udah harus bener-bener nih gitu. Akhirnya kayak aku ya mulai ambis, aku mulai mengeluarkan apa ya, mulai menunjukkan gitu loh sisi ambisku, sisi aku yang dulu. Dan di situ tuh kayak ya temanku yang berempat ini kebetulan ya udah temenan aja biasa gitu. Dan pada saat itu aku di mata pelajaran matematika itu tuh kayak sama gurunya itu dipilih yang nilainya paling tinggi untuk jadi ketua kelompok. Nah kebetulan kan aku menjadi salah satu itu yang terpilih itu. Ini aku jadi ketua kelompok dan nggak tahu kenapa, karena kan ya aku tahu teman-temanku ini itu kayak kurang minat gitu loh menurutku di mata pelajaran ini. Dan aku tuh kayak ya gimana ya, kan aku juga ketua kelompok ya, jadi aku kayak ayo dong gitu loh, masa aku aja yang ngerjain. Terus akhirnya aku kayak ngomong ya aku nggak ngerasa aku menyinggung, tapi aku kurang tahu kalau mungkin itu menyinggung dia, ini salah satu temanku ini. Dan pokoknya abis itu tuh kayak bener-bener yang apa ya, aku ngerasa aku tiba-tiba dijauhin. Awalnya aku merasanya yang mulai menjauhi aku tuh cuma satu anak ini aja, tapi kayak lama-kelamaan itu yang satunya itu juga ke bawah arus. Terus tapi yang satunya lagi kan kita circle berempat, aku terus 3. Nah yang satu ini awalnya yang punya masalah itu, yang satu ikut-ikutan, terus yang satu ini kayak netral, dia kayak ya udahlah gitu. Nah terus sempet juga pas itu kan akhir semester ya, pasti kan biasanya banyak tugas-tugas gitu kan dikumpulin gitu kan, kita tuh sama-sama belum selesai. Dan ya udah aku nyantai karena aku tahu mereka belum selesai. Terus tiba-tiba mereka tuh di grup kelas itu bilang kayak ngetek gurunya, bilang kayak Bu ini saya sudah mengumumkan sama atas nama ini. Sedangkan di situ posisinya aku tuh nggak diajak. Jadi aku kayak wow sudah mulai berani nih terang-terangan nih gitu. Sampai teman-teman sekelasku itu notice, karena kan kita awalnya kemana-mana berempat ya. Teman-teman sekelasku itu notice, kamu punya masalah apa sih kok sampai aku ngerasa kamu tuh dijauhin sampai gitu. Itu aku kan bingung ya mau jawab apa, karena aku juga nggak tahu aku tuh salahnya di mana. Terus akhirnya ya udah, kebetulan abis itu semester genapnya semester 2 kelas 11 itu PKL. Dan kebetulan PKL-nya aku itu sama nggak sama mereka, aku sama orang lain ya, sama temanku sekelas tapi bukan circleku yang berempat itu. Dan kebetulan apa ya, temanku yang satu ini tuh punya temen lagi yang menurutku punya sisi ambis sama kayak aku. Jadi kayak aku ya udah gitu. Nah terus kan ranking semester 1 itu diumuminnya pas di awal-awal PKL itu kan. Dan kebetulan ranking aku itu yang melesat jauh gitu ke atas. Dan teman-temanku yang 3 ini bener-bener kayak langsung entah gimana ya, aku ngerasa juga mereka tambah ngejauhin aku gitu loh, karena ranking mereka ya stuck di ranking mereka yang dulu. Terus aku kayak ya udah, siapa suruh kalian nggak ngambis gitu ya. Siapa suruh kalian nggak belajar. Terus kayak ya udah, selama PKN itu kan tetap ada tugas-tugas. Dan kebetulan ya, karena kan bisa dibilang teman atau circle itu mempengaruhi kan, karena aku ini berteman sama selama PKL aku berteman sama temen yang bisa dibilang ambisnya sama kayak aku tuh lebih aku harus ngerjain tugas nih gitu loh. Aku lebih semangat lebih terpacu buat ngerjain tugas. Kayak ya udah, berarti aku tugas juga nggak sampai keluar dari deadline. Oh ya udah, tugas langsung kerjain gitu. Tapi mereka itu nggak tahu kenapa, mungkin karena nggak ada aku. Nah ini Kak, sebenarnya pas di semester awal itu tuh kayak ya, kalau misalnya kita ada kelompok namanya anak SMA kan nggak mau ya Kak kelompok dipilih guru, pasti maunya sama circle-nya kan. Tapi kalau sekelompok sama circle yang itu tuh kayak aku ngerasa aku kerja sendiri. Aku yang ngerjain semua tugas kelompok. Bahkan pernah nih ya Kak, mau ada presentasi gitu, dan gurunya ini adalah guru yang minta kalau kita presentasi ya udah kita presentasi, kita nggak boleh bawa HP, kita nggak boleh bawa contekan atau apapun. Nah pas itu aku tuh sampai
ngebagi materi dan aku printin gitu satu-satu, aku suruh mereka bawa pulang buat dipelajarin. Itu nggak dibawa pulang Kak, ditaruh di locker. Kayak aku kan ya rasa sebenarnya aku tuh udah effort gitu loh, kayak ini tuh juga nilai demi nilai kalian, dan masalahnya nilai ini itu bukan dinilai buat pribadi juga kan, nilai kelompok ya. Takutnya sama ya. aku takutnya itu juga pengaruh ke nilaiku gitu loh. Terus kayak aku ya udah deh, ya udah pas bulan semester PKL itu kan ya nggak ada aku nggak tahu mereka, kayaknya mungkin nggak ada yang ngajak mereka ngerjain tugas atau nggak ada yang mengawali mereka untuk ngerjain tugas gitu. Akhirnya pas pengumuman ranking lagi itu ya lagi dan lagi kayak gitu, kejadian yang sama, kayak nilaiku bisa dibilang lebih bagus dari mereka gitu. Terus akhirnya kelas 12 kan masuk. Kelas 12 ini kan aku ya sudah mencoba biasa aja, aku juga masih maksudnya duduk bangkunya itu sama temenku circle yang itu. Iya, Tetap sama mereka. iya tetap sama mereka. Dan terus kayak ya udah aku mau mencoba biasa aja gitu. Terus apa ya? Ya tapi kayak ya aku tetap ngerasa apa ya? Aku tuh sendiri, sampai aku lebih sering, bisa dibilang lebih sering join ke circle temanku PKL ini. Yang ambis tadi. Iya, yang ambis tadi. Jadi aku mau ngerjain apa juga bilang ke dia gitu loh. Ya aku lebih sering kerja sama dia aja. Dan juga waktu itu ada tugas apa ya? Kemarin tuh apa sih namanya? Bikin video pendek soal bahasa Jawa gitu loh. Kayak bikin menceritakan kembali drama pendek tentang apa sih, cerita-cerita rakyat gitu. Dan itu kan kayak ya bener-bener aku sama temanku yang ambis ini gitu loh, yang kayak ayo lah dikerjain bla 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 gitu. Dan Yang ngajak gitu ya. Kayak yang lain tuh kayak gak tahu deh Kak. Tapi yang lain tuh ikut ngerjain nggak? Ikut, cuma kayak apa ya, mereka terima jadi aku kerjain apa yang kamu kasih deh gitu loh. Mereka kayak nggak mau mikir, aku mau ngerjain kayak ya udah gitu. Terus akhirnya kayak ya udah gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, sebelum sebelum UAS ini tuh kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba temenku yang satu yang bukan pertama kali kena masalah sama aku tapi yang ikut-ikutan ini itu kayak tiba-tiba ngejauh dari aku bertiga yang jadi tuh aku malah hubunganku tuh jadi lebih baik sama temen yang pertama kali kena masalah sama aku. Ya udah gitu terus, tapi kita nggak tahu juga kenapa tiba-tiba dia tuh menjauh dari kita bertiga. Dan temanku yang dari awal netral ini ya udah emang netral gitu loh. Tapi justru aku kagetnya malah aku tuh lebih duluan baikan sama temanku yang pertama kali kena masalah sama aku daripada yang ikut-ikut ini. Terus nggak tahu deh sampai sekarang nggak tahu kenapa juga temanku yang ikut-ikutan itu ngejauh dari kita bertiga, sampai aku kayak nanya, ini aku salah apa sih? Harusnya kalaupun masalah kayak ngerasa nggak ditemenin, itu kan harusnya aku ya Kak ya. Tapi kok nggak tahu deh, sampai temanku yang awalnya kena masalah sama aku ini juga bingung gitu. Jadi temanmu yang awalnya kena masalah, yang awalnya punya masalah sama kamu itu yang mengobroli mereka atau yang mengawali jadi jauh sama kamu? Aku kurang tahu sih, cuma kayaknya emang yang temanku yang ikut-ikutan ini itu emang sensi sama aku deh kayaknya, tapi aku nggak tahu Sampai sekarang? sampai sekarang. Jadi kamu tadi ada, menurut yang aku tangkap, kamu tadi ada masalah dengan temanmu. Kalian circle berarti berempat. Lalu tiba-tiba mereka mulai menjauh saat kayak tugas kelompok, lalu ranking tadi gitu ya. Tapi itu kan akademik. Kalau di luar itu tuh mereka ngejauh atau biasa aja, kayak kalau main atau main ke rumah salah satu atau gimana? Kalau menurutku sih aku tetap merasa mereka ngejauh ya Kak, karena kayak tiba-tiba tuh mereka ya udah jalan gitu. Apalagi kan kebetulan pas itu posisinya kan temanku yang pertama kali punya masalah sama aku itu rumahnya emang jauh, tapi dia kayak sama tantenya gitu, tinggal sama tantenya yang masih
di ya deket gitulah ibaratnya sama sekolahku. Nah terus yang satunya yang ikut-ikutan ini tuh ngekos, rumahnya jauh tapi ngekos. Terus yang satu ini emang rumahnya ya di sekitar situ deket, dan kebetulan posisinya rumahku yang paling jauh gitu loh. Kayak iya mereka sering tiba-tiba jalan bertiga nggak ngajak aku, tapi kayak aku yaudah sih bodo amat, orang ya alhamdulillah nggak jadi keluar duit gitu kan. Tapi kayak maksudnya kalau ke aku gitu nggak apa-apa ya, masalahnya sampai teman-teman kelas itu notice. Kayak ya udah kalau emang ada masalah kita selesaiin bareng gitu loh, nggak usah sampai orang lain tahu. Gitu sih. Kalau tentang jalan tadi itu kalian tuh sebenarnya punya grup gak? Karena kalau circle kan biasanya punya grup ya. Jadi kalian tuh punya grup gak kok sampai nggak ada komunikasi di grup? Punya. Iya punya, cuma kayaknya mereka punya grup lain. Kayaknya aku nggak mau suuzon tapi mau disuuzon gitu ya. Oke. Lalu hubungan kamu sama teman-teman kamu tuh sebenarnya dekat atau enggak? Sebelum ada kejadian itu sih deket banget malah menurutku. Kayak ya udah deket sedekat-dekatnya aja. Terus tiba-tiba itu ada kejadian yang di kelas 11, mungkin ada temanku yang salah satu temanku ini yang rasa apa ya, kayaknya aku terlalu menggurui atau apa gitu, aku kurang tahu juga, jadi renggang. Itu sih ya itu. Kalau untuk masalah ini kamu pernah cerita ke siapa aja? Ke keluarga atau ke teman-teman yang lain? Kalau masalah ini sih aku ceritanya ke, kalau keluarga enggak ya, ke temenku PKL itu tadi. Aku ceritanya ke dia. Dan kebetulannya nggak tahu kenapa malah temenku PKL ini juga deket banget sama temenku yang Tiba-tiba yang tiba-tiba ngejauhin aku gini. Ya udah sih, tapi bodo amat, aku juga tapi aku tuh kelas 11 itu aku kayak mesti ngerasa kayak aduh kok mereka ngejauh ya, aku punya temen lagi nggak ya. Tapi setelah kelas 12 ini aku kayak pikir ya udah sih, orang bentar lagi juga lulus. betul. Tapi temenmu PKL tadi itu ikut menjauh atau tetap sama aja? Sama aja, ya udah netral di tengah-tengah aja. Oke, baik. Kalau menurut kamu memandang dirimu itu kayak gimana? Maksudku kayak karena sebelumnya kan kalian deket di kelas 10, lalu kelas 11 kok tiba-tiba nggak deket. Menurutku kamu ada perubahan kah? Atau kamu ngelihat, menurutku kamu itu jadi kayak gimana? Kalau dari sisi aku sendiri itu ya mungkin memang aku ada banyak banget perubahan, karena ya itu tadi di kelas 10 kan aku kayak ya udahlah asal sekolah gitu. Tapi akhirnya di kelas 11 kan aku bener-bener ngeliatin sisi aku yang aku tuh loh ambis, aku pengen ini gitu. Jadi mungkin karena mereka udah terbiasa sama aku yang terlalu santai tadi, dan tiba-tiba aku ngegas banget kan kayak itu tadi kayaknya. Ini Kak, karena kebetulan di antara circle kita yang berempat ini yang bener-bener apa ya, punya niat, kan kita SMK ya. Di antara kita berempat ini tuh yang bener-bener kayak ambis kuliah itu cuma aku aja. Yang lain enggak? Ya yang lain itu, yang satu itu memang enggak apa ya, memang gak interest ke kuliah gitu loh. Ya kalau yang dua ini kayak kalau bisa kuliah ya iya, kalau enggak langsung kerja juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak sehabis itu buat ngejar kuliah iya. gitu. Oke, baik. Kamu jadi ini tadi itu memandang dirimu sekarang itu menjadi lebih ambis, kayak perubahan dirimu itu menjadi lebih peduli akan akademik, terus ngejar kuliah juga, ngejar nilai-nilai juga ya. Oke. Kalau menurut kamu, teman-teman kamu itu melihat kamu sekarang jadi kayak gimana? Atau merasa tersaingi? Atau merasa mereka digurui kayak menurutmu tadi? Atau gimana? Bisa dibilang kayak gitu. Kayak apa ya? Aku bingung Kak ngomongnya gimana ya. Kayak aku nggak tahu, mungkin ya kalian itu tadi aku kan dari awal udah kayak kelihatan yang santai, aku kayak nggak niat sekolah gitu, terus tiba-tiba aku yang kayak wah aku tuh ambis itu, kayak mungkin mereka kerasanya aku kayak ini tiba-tiba ini anak kenapa kok berubah gitu. Dan aku nggak tahu kenapa salah satu temanku ini yang aku bilang dia yang ikut-ikutan tapi tiba-tiba di akhir dia ngerasa dijauhin itu tadi. Itu kan yang dia nggak niat, yang memang tidak ada minat untuk kuliah tuh. Aku dengar dari orang lain sih, dia tuh bilang kayak emang buat apa sih kuliah,
kayak kan kuliah juga cuma buat gelar doang. Aku tuh bener-bener langsung kayak, wow dia bisa ngomong gitu, kayak aku sakit hati karena di situ posisinya kan aku yang bener-bener ngejar PTN gitu loh. Dan apa ya, kan aku ini mulai awal masuk kelas 12 ini tuh aku bener-bener seambis itu kan aku pengennya melanjutin di UB ya kak. Nah terus karena ada ini sama orang tua, akhirnya aku memutuskan untuk yaudah kayaknya abis ini aku ngejar pendidikan aja, maksudnya ngejar jurusan pendidikan aja. Itu tuh bener-bener aku denger juga dari orang yang sama yang bilang kenapa sih harus kuliah itu tuh dia bilang kayak kalau aku tuh emang yakin dia bisa di UB, kayak oh my god aku sakit dia kayak meremehkan gitu. Kayak dia meremehin aku, kayak ya maksudnya emang kenapa sih kalau aku mau kuliah, kayak orang tua aku yang fine aja, orang tua aku yang ngebiayain aku aja fine aja, kenapa dia harus ngomong gitu? Ya itu ngomongnya ke siapa? Kok kamu sampai bisa dengar, aku bisa sampai tahu? Ada salah satu temanku. Sampai akhirnya bilang ke kamu. Iya, dia bilang ke aku. Oke. Kalau menurut kamu itu tadi kamu aja yang berubah atau mereka juga berubah kalau menurut kamu? Berubah di sikapnya atau di akademiknya? Di sikapnya. Kalau di sikapnya sih ya itu tadi yang waktu di kelas 11 itu benar-benar yang sampai aku nggak tahu kenapa kayak sekelihatan itu kalau emang mereka mau menjauh. Tapi akhirnya setelah PKL bla masuk kelas 12 itu ya udah balik biasa, tapi kayak aku ngerasa masih ada jarak. Tapi setelah itu kayak ya udah tiba-tiba yang salah satu temanku ini yang awalnya ikut ini tiba-tiba dia yang jauh dari kita bertiga. Jadi kita bertiga yang malah jadi sepupu gitu. Kayak gitu. Gimana kalau sekarang kamu mikirnya gini? Mungkin karena kalian itu sama-sama berubah tapi ke arah yang berbeda. Jadi kamu berubahnya ke arah akademik yang lebih baik, ke fokus ke memperbaiki dirimu, ke semuanya agar setelah lulus sekolah nanti kamu jadi lebih baik. Lalu temanmu berubah ke, kalau menurut kamu berubah jadi gimana? Jadi gimana ya? Aku nggak terlalu memperhatikan sih kak. Cuma kalau yang di kelas 11 itu karena aku nggak tahu kenapa ya, mungkin kan kayak berubah ke arah yang apa ya, aku bingung ngomongnya karena juga bener-bener kayak lost contact gitu selama PKL, dan aku ngelihatnya kayak mereka fine-fine aja gitu loh tanpa aku. Jadi mungkin aku rasanya mereka berubah ke arah yang wow udah nggak ada Yoda gitu. Oh, berubah ke mereka pengen fun-fun aja, terus akademiknya juga kayak mereka nggak mau memperbaiki gitu, nggak mau sejalan sama kamu gitu ya. Oke. Lalu kamu pengen memperbaiki hubungan kamu enggak, atau kamu pengen berusaha menerima keadaan yang seperti itu aja? Kalau ditanya pengen memperbaiki hubungan apa enggak ya pengen kayak di awal kelas 10 gitu, kita yang sedekat itu. Apalagi kan sekarang udah mau lulus ya, kalau udah mulai nyiapin album dan lain-lain gitu kan, kayak aku pengen punya kenangan yang baik gitu sebelum aku lulus. Kalau sama temanku dua yang awalnya ada masalah sama aku, sama yang dari awal manetral ini kayaknya bisa sih diperbaiki. Tapi sama temanku yang satu ini yang tiba-tiba menjauh di kelas 12 ini kayaknya nggak bisa, karena aku juga udah ke distract sama omongannya yang itu tadi. Iya, pernah dibikin sakit hati gitu ya? Iya. Oke, jadi kamu pengen memperbaiki hubungan, pengen memperbaiki keadaan, dan itu bagus banget karena kamu kan awalnya merasa dijauhi, merasa kayak mereka main, kamu gak diajak, tapi kamu masih memiliki rasa pengen berteman baik sama mereka, pengen punya kenangan baik sebelum lulus ya? Iya. Oke, bagus banget kamu Yoda. Kalau di sini aku kasih penugasan ke kamu. Kamu kan tadi pengen punya hubungan, kayak kembali punya hubungan baik. Aku kasih tugas ke kamu buat kamu nanya ke mereka kayak sebenarnya
kamu itu pengen kayak dulu lagi, pengen berteman kayak dulu lagi. Dan nanti kamu bisa tulis di lembar kertas kayak journaling biasa aja, kayak cerita biasa aja, kamu kasih ke aku di minggu depan untuk konseling selanjutnya. Jadi kamu itu pengen memperbaiki hubungan yang gimana? Mengajak mereka untuk ambis atau yang penting berhubungan baik aja gitu? Kalau menurutku lebih ke apa? Ya udah berhubungan baik aja, karena di apa namanya, di waktu-waktu yang udah hampir lulus ini, dan karena mereka juga kayak ibaratnya yang satu udah nggak memang tidak ada niat untuk melanjutkan kuliah, dan yang dua ini kayak yang pasrah gitu loh, kayak aku pengen kuliah sih tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Itu mungkin aku lebih ke ya udah memperbaiki hubungan aja, selebihnya masalah urusan nanti setelah lulus ya udah dikit masing-masing aja. Yang penting hubungannya masih baik, terus gak ada musuhan gitu ya. Oke, baik. Kamu bersedia nggak untuk tugas ini tadi? Sangat bersedia. Oke, bagus sekali. Kamu sudah menunjukkan perubahan baik sekali. Kalau ya saya kalau jadi kamu pasti akan ngerasa demikian sih, ngerasa kayak mengevaluasi diri, terus ngerasa apa sih yang salah gitu ya. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Kayaknya nggak ada sih Kak, nanti itu aja aku kerjain dulu tugas dari Kakak, dan mungkin kalau nanti ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan, kayak ada tambahan lah istilahnya dari apa ya, aku nanyain ke mereka hasil dari pertanyaan gitu tadi. mereka dapat kemana atau enggak gitu aja sih. Oke, baik. Karena kamu tidak ada yang mau disampaikan lagi, menurut kamu dari sesi konseling ini apa yang dapat kamu ambil? Ya itu tadi sih Kak, kayak aku harus apa, bukan harus sih, memang kalau bisa dibilang agak menekan ego, karena ya bisa dibilang kita udah temenan dari awal, dan maksudnya karena aku ngerasa aku dijauhi bukan berarti harus mereka yang aku mintai penjelasan kenapa mereka menjauh, tapi memang harus dari diri aku yang bertanya, harus aku yang introspeksi, mungkin aku yang ada salah, yang gak aku sadari. Oke, baik. Keren banget kamu bisa mengambil makna positif dari konseling ini tadi. Kamu bisa menyimpulkan dengan sangat baik, karena konseling hari ini sudah berlangsung selama 20 menit. Kita akan mengakhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih sudah bercerita, terima kasih sudah terbuka, dan terima kasih sudah percaya sama aku ya. Atau ada yang ingin diceritakan lagi? Minggu depan aja nih Kak. Oke, baik. Semangat ya sekolahnya, semangat mengajar PTN. Iya. Oke, baik. Terima kasih kedatangannya. Untuk minggu depan, sesi konseling selanjutnya kamu bisanya hari apa? Minggu depan ya Kak, minggu depan kan kelas mid ya, kayaknya Jumat lagi deh Kak, bisa. Tapi ini habis Jumatan, nggak apa-apa ya? Oke. Aman. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Ditunggu perkembangan kamu sama temenmu. Sedih ya Kak, bye-bye.